Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Aminullah SIP MIP selaku dosen tetap pada program studi D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora Universitas Bima Internasional MFH. Video ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen pada komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Preservasi dan Konservasi Arsip dengan kode mata kuliah ML-PARI 605. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang dimana terdiri atas 14 kali kegiatan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep, prinsip, dan praktik pelestarian arsip sebagai upaya menjaga informasi dan memori kolektif organisasi, mulai dari konsep dasar preservasi dan konservasi arsip, karakteristik dari berbagai media arsip, faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kerusakan arsip, kemudian preservasi preventif dan kuratif arsip sendiri, kemudian konservasi dan pemulihan arsip, pengendalian lingkungan penyimpanan arsip, kebijakan, standar, serta manajemen risiko arsip, hingga pada pemanfaatan teknologi dalam pelestarian dan konservasi arsip. Melalui mata kuliah ini diharapkan setiap mahasiswa mampu memahami preservasi dan konservasi arsip sebagai upaya strategis dalam menjaga keutuhan, keaslian, dan keberlangsungan informasi arsip itu sendiri. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester atau RPS yang disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education. Dengan pendekatan ini, setiap kegiatan pembelajaran dirancang agar selaras dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan pelestarian arsip. Adapun capaian pembelajaran ataupun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, CPL 1, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logik, kritis, inovatif, dan terukur dalam pekerjaan bidang kearsipan. Untuk CPL 2, mahasiswa mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora dan sesuai dengan bidang kearsipan. Untuk CPL 3, mahasiswa mampu melakukan kegiatan preservasi dan konservasi secara baik dan benar. Dan untuk CPL 4, mahasiswa mampu menerapkan konsep kearsipan yang menyusun tata kelola arsip yang baik dan akuntabel. Nah, selanjutnya CPL tersebut dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK. Untuk CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, tujuan, dan ruang lingkup preservasi serta konservasi arsip dalam pengelolaan arsip. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis faktor penyebab kerusakan arsip serta strategis preservasi preventif dan kuratif sesuai dengan karakteristik dari media arsipnya itu sendiri. Untuk CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan, standar, serta penerapan program preservasi dan konservasi arsip melalui studi kasus. Dan untuk CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sifat profesional, teliti, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai etika dalam upaya pelestarian arsip. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyajikan materi prinsip konservasi dan preservasi arsip. Materi ini dipilih merupakan salah satu kompetensi penting dalam mata kuliah preservasi dan konservasi arsip. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar preservasi dan konservasi, mengidentifikasi penerapannya pada berbagai media arsip, serta menjelaskan keterkaitan prinsip tersebut dengan upaya pelestarian arsip secara berkelanjutan. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya akan menerapkan pendekatan secara study center learning melalui metode ceramah interaktif,
tanya jawab disertai dengan penugasan yang telah saya berikan. Dengan strategi ini, mahasiswa didorong untuk aktif untuk bertanya, berpikir kritis, serta memahami penerapan prinsip preservasi dan konservasi arsip pada berbagai jenis media arsip. Selanjutnya, proses pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan delivery, interaction, dan assessment. Untuk pada tahap delivery, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang akan dicapai, serta materi pokok sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah tahap interaction. Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, kemudian studi kasus, presentasi, dan tanya jawab, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya pada tahapan asesmen, saya melakukan evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa secara berkelanjutan dan objektif. Untuk penilaian pembelajaran sendiri, yaitu mengacu pada RPS dan dilaksanakan melalui asesmen secara formatif dan sumatif. Komponen penilaiannya itu terdiri atas kehadiran sebanyak 10%, praktikum sebesar 15%, tugas sebesar 15%, dan ujian tengah semester sebesar 30%, dan yang terakhir itu adalah ujian akhir semester sebesar 30%. Penilaian tersebut dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada indikator serta rubrik penilaian yang telah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan berlangsung. Selain pembelajaran di dalam kelas, mahasiswa juga diarahkan untuk memperkaya pemahaman melalui berbagai sumber belajar, antara lain buku ajar, modul praktikum preservasi dan konservasi arsip, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, kemudian ada pedoman preservasi dan konservasi arsip statis dari Arsip Nasional Republik Indonesia, serta artikel ilmiah yang relevan. Pemanfaatan tersebut yang dimana dari berbagai macam referensi bertujuan agar mahasiswa memperoleh wawasan yang komprehensif dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, serta praktik terkini di bidang preservasi dan konservasi arsip. Selanjutnya, saya akan memulai proses pembelajaran dengan materi preservasi dan konservasi arsip dalam berbagai media, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran yang saya akan laksanakan pada kuliah preservasi dan konservasi arsip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine, good, or bad day? No ya? Oke, good today ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah preservasi dan konservasi arsip. Pada minggu lalu kita sudah membahas bagaimana apa yang dimaksud dengan kegiatan preservasi dan konservasi arsip. Sedangkan untuk minggu ini ataupun pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan membahas materi terkait dengan preservasi dan konservasi arsip berbagai media arsip. Oke, sebelum saya memasuki materi, saya akan mengabsensi teman-teman satu persatu terlebih dahulu. Akilah ada? Bunga Alfisahrin? Dean Irawan? Oke, hadir ya. Fikri Hadi? Gaitsa? Oke. Hidayatullah? Hadir, Pak. Hidayatullah ini saya panggilnya Dayat ya? Ya. Teman-temannya panggilnya apa? Ya. Ya. Yat. Oke. Karimatul. Oke. Muhammad Najmi Amru.
Ini Muhammad Najmi Amru, saya panggilnya apa? Amru. Oke, Muhammad Rifaldi. Wahyu Indah Pratiwi. Oke, saya rasa hadir semua ya pada pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, baik, kita langsung memasuki materi kita pada siang hari ini terkait dengan preservasi dan konservasi arsip dari berbagai media arsip. Oke, poin selanjutnya itu adalah fondasi dan klasifikasi pelestarian. Struktur utama pelestarian arsip ada 3 pilar preservasi. Yang pertama itu preservasi secara preventif, yang kedua kuratif, dan yang ketiga restorasi. Istilahnya tindakan preventif ini adalah tindakan tidak langsung. Istilahnya tidak langsung berupa pengendalian iklim makro dan mikro, penanganan hama, terpadu proteksi bencana, serta standarisasi ruang penyimpanan guna menghentikan laju degradasi. Maksudnya laju degradasi ini adalah degradasi dari bahan dasar arsip itu sendiri. Contoh, bisa saya sebutkan kertas. Pernah tidak teman-teman melihat kertas yang pada dasar awalnya itu berwarna putih, lama-kelamaan menjadi kuning? Nah, itu istilahnya degradasi warna ataupun degradasi dari bahan arsip itu sendiri. Kemudian preservasi kuratif, yang dimana intervensi secara langsung baik secara fisik dan kimiawi terhadap materi arsip yang mengalami pelapukan aktif dengan tujuan menghentikan kerusakan secara biologis dan memperkuat kimia dasarnya. Karena kertas pada dasarnya itu berbahan dasar adalah dari mana bahan dasar kertas? Kayu, betul. Dia itu diolah menggunakan bahan kimia, makanya bisa menjadi sebuah kertas. Kemudian selanjutnya itu adalah restorasi, tindakan pemulihan fisik dan estetik arsip yang telah rusak agar kembali mendekati wujud aslinya. Kegiatan restorasi ini seperti kegiatan seperti menambal. Misalnya ada robek sedikit, itu bisa dilakukan tambal. Ada macam-macam istilahnya kegiatan restorasi arsip. Salah satunya itu adalah menambal arsip itu sendiri. Oke, selanjutnya karakteristik degradasi kimiawi media kertas dan naskah kuno. Kalau kertas yang sekarang itu beda dengan istilahnya kertas yang orang zaman dulu gunakan. Karena apa? Orang yang dulu itu gunakan dalam membuat tulisan atau dia menulis dalam suatu kertas, dia istilahnya menggunakan bahan secara alami tanpa bantuan bahan kimia. Jadi istilahnya kerusakan yang terjadi secara kimia lebih bertahan lama itu yang naskah kuno ini dibanding media kertas yang sekarang. Karena media kertas sekarang sudah bercampur aduk dengan senyawa kimia, misalnya seperti itu. Nah, adapun langkah terkait dengan penyelamatan fisik dari arsip tersebut yaitu adalah deasidifikasi asam, netralisasi tingkat pH atau kadar asam serat selulosa menggunakan senyawa magnesium karbonat atau kalsium hidroksida. Kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi ini pernah nggak kalian melakukan laminating? Pernah. Nah, enkapsulasi ini semacam seperti itu. Pelindungan lembaran kertas rapuh menggunakan lembaran polyester netral tanpa merusak serat asli dengan lem perekat. Istilahnya kalian ya semacam kegiatan laminating begitulah, kegiatan enkapsulasi arsip ini sendiri. Kemudian fumigasi terkendali, pemusnahan hama secara anaerobik memakai gas nitrogen murni dalam ruangan kedap udara bertekanan stabil. Karena arsip istilahnya rentan terhadap serangan hama, bisa terjadi dari rayap, kemudian jamur, maka dilakukan kegiatan fumigasi. Secara implisit naskah menolak pemaksaan pernikahan di usia dini dan menonjolkan kedewasaan dalam berumah tangga. Jadi naskah lontar rengganis ini digunakan sebagai media untuk memberitahukan kepada generasi kedepannya bahwa
kita terkhusus perempuan ya harus matang secara fisik dan emosional misalnya sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Oke, kemudian standarisasi dan teknik mitigasi bencana. Nah, ini spesifikasi ruang penyimpanan dan metrik suhu dan kelembaban. Ini yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman nanti bekerja sebagai arsiparis dan kalian bekerja di bidang preservasi dan konservasi. Istilahnya kalian harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu lagi. Misalnya kalian sudah lolos nih D4 prodi pari di Undip misalnya. Kemudian kalian istilahnya ingin fokus ke ranah preservasi dan konservasi arsip. Otomatis kalian harus mengikuti pelatihan lagi, yaitu pelatihan yang diberikan oleh ANRI. Nah, tidak semua orang yang misalnya saya sudah bergelar sarjana terapan kearsipan saya bisa dong kayak gini, tidak. Dia ada sertifikasi lebih lanjutnya lagi. Nah, spesifikasi ruang penyimpanan metrik suhu dan kelembaban. Kertas konvensional, kemudian film selulosa, asetat, pita magnetik analog, dan server media digital. Ada istilahnya batas toleransi suhunya. Untuk kertas konvensional yang teman-teman gunakan itu adalah kertas konvensional. Ancaman dia itu sebenarnya ada dua saja sih yang paling sering terjadi, yaitu kadar pH, kadar asam, dan jamur. Kemudian untuk film selulosa itu adalah vinegar syndrome. Apa vinegar tadi? Cuka. Kemudian pita magnetik, oksidasi binder, demagnetisasi. Demagnetisasi ini dia istilahnya karena pita itu dia ketika lama tidak digunakan dia akan istilahnya melekat begitu satu dengan yang lainnya. Jadinya ketika ingin dilakukan kegiatan preservasi dan konservasi makanya harus istilahnya buka pitanya dan dipanjangkan agar hilang ini demagnetisasinya. Kemudian selanjutnya server ataupun media digital. Nah, ini untuk arsip elektronik yang untuk dilakukan kegiatan preservasi dan konservasi arsip, ancaman utamanya itu tidak seribet dengan yang 1, 2, 3 ini. Kalau ini dia lebih karena hardware-nya. Misalnya kalau perangkat yang kita gunakan tidak mumpuni, biasanya terjadinya overheat, kemudian kerusakan sirkuit elektrik. Kemudian materi wadahnya ini, nah ini box karbon, ventilate kanister bebas karat, dan rak server berfilter TPA. Oke, teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Saya akan bagi dua kelompok ya. Oke, untuk kelompok pertama mungkin bisa yang perempuan, dan untuk kelompok yang kedua saya minta ke yang laki-lakinya. Bukan saya istilahnya menjustis bahwa perempuan harus sama perempuan, tetapi karena duduknya ini pas dah sebagai dua langsung. Oke, untuk kelompok pertama silakan didengarkan baik-baik. Untuk puisisnya ini memiliki bobot nilai dari saya. Untuk kelompok pertama puisnya, mengapa kertas kayu modern degradasi lebih cepat dibanding kertas kuno organik? Jelaskan pula prinsip reversibilitas enkapsulasinya. Jelaskan pula prinsip reversibilitas enkapsulasi. Ini jawabannya. Oke, sudah? Oke.
Oke, tahan, silakan teman-teman diskusikan dulu dengan teman-teman kelompoknya. Untuk yang kelompok 2, this question, apa langkah darurat pertama saat mendeteksi bau asam menyengat dari ruang film asetat dan bagaimana cara mencegah kelembaban statis kaset kita? Oke, udah. Oke. Silakan untuk kelompok pertama bisa dijawab. Oke, silakan dijawab untuk kelompok 1. Siapa yang akan menjawab? Sebutkan nama. Siapa yang akan menjawab? Oke, ulang. Siapa yang akan menjawab? Oke, sudah dirembukan ya berarti ya. Karimah yang berarti yang menjawab. Oke, silakan. Apa jawabannya Karimah? Soalnya mengapa kertas kain modern terdegradasi lebih cepat dibanding kertas kuno organik? Jelaskan pula prinsip reversibilitas enkapsulasi. Yang pertama, masalah keamanan lignin, masalah keasaman lignin. Kertas modern berbahan kayu mengandung senyawa lignin tinggi. Senyawa ini teroksidasi dan membentuk gugus asam internal yang memutus rantai selulosa secara cepat, menjadikannya kuning dan rapuh. Kertas kuno non kayu, misal lontar, murni, organik, dan bebas asam. Yang kedua, etika reversibilitas. Tindakan pemeliharaan tidak boleh mengubah dokumen fisik secara permanen. Enkapsulasi menjepit fisik kertas menggunakan film polyester netral tanpa lem perekat langsung, sehingga dokumen dapat dibebaskan kapanpun tanpa cedera serap. Oke, baik. Aplaus dulu untuk Karimah ya. Oke, selanjutnya sudah dirembukan kelompok 2 jawabannya? Sudah ya? Siapa yang akan menjawab? Siapa namanya? Muhammad Rifaldi. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apa langkah darurat pertama saat mendeteksi bau asam menyengat dari ruang film asetat dan bagaimana cara mencegah kelembaban statis kaset kita. Jadi, adapun tindakan yang harus kita lakukan yaitu degradasi asetat atau sindrom cuka bersifat autokatalitik. Gas asam yang dikeluarkan merusak film sehat lainnya. Langkah darurat yang bisa kita lakukan yaitu isolasi roll film yang berbau asam, pasang saringan udara karbon, turunkan suhu depo ke titik beku, dan segera lakukan alih media optis. Dan adapun cara mencegah kelembaban statis yaitu bersihkan pita kaset dari partikel debu mikro yang mengikat uap air memakai pelarut khusus. Lakukan pemutaran periodik atau rewinding dan simpan partikel di area bebas trafo elektromagnetik. Oke. Dari Rifaldi ya? Apa dulu di Rifaldi ini? Super sekali jawabannya ya. Oke, jawabannya semua sudah tepat. Tadi dari kelompok 1, kenapa kertas kayu modern itu mudah terdegradasi warnanya lebih cepat dibandingkan kertas kuno organik. Ini saya sudah jelaskan di awal tadi. Istilahnya tingkat keasamannya atau tingkat pH-nya itu berbeda. Kalau dulu kertas zaman dulu itu dia tidak menggunakan bahan kimia di dalam pembuatan kertasnya, makanya dia menguningnya agak lama. Kemudian untuk pertanyaan dari jawaban dari kelompok 2 tadi sangat bagus juga, sudah sesuai, yaitu tindakan isolasi kritis dan perawatan pita. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan kita praktik ya untuk minggu depan ya. Kita akan praktik di perpustakaan Kota Mataram. Kita akan kumpul dulu di kampus, baru kita ke sana. Saya sudah komunikasikan dengan pihak di sana agar kita melakukan kegiatan preservasi dan konservasi arsip. Ada pertanyaan sebelum kita menutup perkuliahan pada siang hari ini?
Ada? Enggak. Oke, tidak ada ya. Oke, bisa satu orang berikan kesimpulan terkait dengan apa sih itu kegiatan preservasi dan konservasi arsip dari berbagai media? Bisa? Ada yang bisa istilahnya simpulkan, rangkum jadi satu paragraf aja atau enggak 3 kalimat? Ada? Ada atau tidak? Oke, siapa Karima? Oke, silakan Karima. Jadi kesimpulannya itu preventif, yaitu tindakan tidak langsung berupa pengendalian iklim makro atau mikro, penanganan hama terpadu, sedangkan kuratif yaitu intervensi langsung secara fisik dan kimiawi terhadap materi arsip yang mengalami pelapukan aktif, dan yang terakhir restorasi, tindakan pemulihan fisik dan estetika arsip yang telah rusak parah agar kembali mendekati wujud aslinya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Karima ya. Oke, kita berjumpa lagi pada minggu depan. Saya harap teman-teman tetap aktif seperti ini. Jangan malas-malas masuk kampus, rajin lah. Oke? Kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.